Maka itu gereja, mari kita jujur. Mengapa gereja lebih hafal firman tetangga, firman mama mantu daripada firman Tuhan? Ngerti kata-kata ini? Kalau tetangga ngomong sebentar, ingat sampai sekarang. Mama mantu pernah marah kepada kita, ingat. Dia sudah mati 16 tahun yang lalu padahal. Maaf. Mengapa firman Tuhan minggu lalu sudah lupa? Jadi kira-kira kita ini anaknya diapakan gereja ini? Ayo, khotbah apa minggu yang lalu? Ini garuk-garuk dulu, apa ya? Iya ya, terus buka-buka catatannya. Maaf saudara, betapa bodohnya kita ini. Baru 3 hari yang lalu ngalami mujizat, bisa bego lagi. Bagaimana di tempat ini kita bisa beri makan orang sebanyak itu? Yesus Tuhan kita dengan lembut dia berkata, kata Yesus kepada mereka, lihat pertanyaannya. Ayo, intonasinya bagaimana? Iya, berapa roti ada padamu? Ini kan tanya sisanya, bukan maksud begitu kan? Coba renungkan, iya tidak? Kan Tuhan kita tanya sisa berapa yang kamu punya sekeranjang minggu 3 hari yang lalu itu? Ayo, intonasinya bagaimana? Jawabannya ini. Nah, salah. 7, gitu loh. Masih marah ini. 7, nah usah gitu, singkat sekali. Betul? Karena mereka marah. 7. Lalu emosinya reda dan adegan kecil-kecil. Pasti bukan cakalang. Percayalah itu. Apalagi hiu, nggak mungkin kan kecil-kecil. Coba bayangkan sambil marah mereka. Tuhan Yesus dengan wibawanya bawa kemari. Cuma segitu, bawa kemari. Gereja, mari kita lihat ini. Tadi waktu kami nunggu tiket ada di bandara, saya dapat telepon dari Denpasar. Ada teman kami pendeta Roni dari negara. Sabtu yang lalu dia pulang pelayanan, meninggal di tengah jalan ditabrak lari. Seluruh badan bagian kanannya hancur. Gelindes apa tidak tahu. Anaknya 4, tapi mereka punya panti asuhan 25 anak. Saya bersyukur, saya ditelepon, saya bangga. Kenapa saudara? Karena saya merasa terhormat dengan kepercayaan itu. Saya bilang, saya akan urus, saya akan carikan donatur, saya punya kenalan banyak. Saya tanya sebulan butuh berapa? Masih menangis istri pendetanya. 8 juta untuk 25 anak dalam sekolah. Baik. Saya telepon seorang teman saya di Denpasar. 12 orang pengusaha. Kumpulkan sebulan 500.000. Pas 12. Ya betul, berapa juta itu? 16 orang. Enggak sulit 500.000 buat pengusaha. Saya enggak berkata dulu saya enggak punya duit. Enggak. 25 anak dan 4 anak kandung yang perlu makan setelah pendetanya mati, mau bagaimana ini? Saudara, mari kita punya hati Yesus ini. Itulah Tuhan kita. Ayo kita buat dengan serius. Yang makan berapa orang? 4.000 laki-laki. Pasal 16 ayat 1. Kemudian, masih sambung tidak? Sambung lagi, belum selesai. Datang orang-orang Farisi Saduki, yang tadi imam-imam dan ahli Taurat. Ini sarang lain lagi. Mereka minta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda. Dilayani. Ayat 5, bunyi apa? Pada waktu itu, jadi masih di tempat itu. Seterusnya, mereka ribut, murid-muridnya. Enggak usah dibaca. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea. Kalau saya lihat peta, dia naik sudah ke utara. Enggak mau di Danau Galilea lagi. Ketahuan orang terus. Dia menyendiri ke utara. Kaisarea Filipi itu perbatasan Libanon sekarang ini. Dia masih ngajar lagi. Pasal 17 ayat 1. Bunyi apa? 6 hari kemudian baru dia bisa betul-betul naik ke gunung. Cuma berempat saja. Karena dia cuma ngajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Seminggu dia mencari tempat sunyi untuk menenangkan goncangan jiwanya. Tapi orang banyak ngejar dia terus. Saudara bisa bayangkan, gereja, inilah kebenaran itu. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris enggak? Oh, ini dia. Ibu bahasa Mandarin ya? Bagus, saya akan buktikan ini. Ada yang bahasa Inggris?
Ada, bagus sekali. Ayo kita periksa. Salah Alkitab kita ini. Bahasa Indonesia. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Yeskiel pasal 34. Inilah kesalahan gereja. Nanti kita lihat bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan ada di sini. Kalau saudara nanti pulang, ada saudara punya bahasa-bahasa daerah yang lain, silakan. Ada yang punya bahasa Belanda, lihat nanti itu. Bahasa-bahasa asing yang lain, lihat. Judulnya apa? Tuhan, gembala Israel yang baik melawan siapa? Gembala-gembala yang jahat. Saya mulai dengan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Kalau kita baca sambungan dengan Mazmur 23, berbaring di padang berumput hijau. Itu maksudnya. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Ayat 16 ini yang fatal di bahasa Indonesia. Dan gereja-gereja sekarang, khususnya karismatik Pantekosta, memakai ayat ini secara salah. Yang hilang akan kucari. Tolong yang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, cocokkan. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Nah, di sini salahnya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bilang apa, Ibu? Ya teruskan. But I will. Nah, I will destroy the fat and the strong. Kebalik 180 derajat. Ketemu Ibu bahasa Mandarinnya? Yeskiel belum, coba deh cari. Mengapa bisa salahnya fatal? Dan anehnya lembaga Alkitab sudah diperingatkan sejak tahun 70-an, saudara, nggak pernah diganti. Justru Tuhan gembala yang benar akan menghancurkan yang sehat dan yang kuat, yang gemuk dan yang kuat. Mengapa mereka harus dihancurkan oleh gembala yang benar? Saya akan buktikan ini kepada saudara. Ketika saya bicara di banyak gereja yang anggotanya orang-orang kaya, Yohanes 3:16 tidak akan ada artinya tanpa Lukas 15. Coba dengarkan. Yohanes 3:16 tidak akan ada artinya tanpa Lukas 15. Siapa yang hafal Lukas 15? Ada kisah apa? Apa yang hilang? Yang pertama domba hilang, kedua apa? Uang hilang, ketiga apa? Anak yang hilang. Nah, Yohanes 3:16 itu jabarannya, penjelasannya di Lukas 15 itu. Dunia sedang terhilang, tapi bersyukur. Lukas 15 itu happy ending, katakan amin. Yang hilang semuanya ketemu. Dan Lukas 15 adalah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang menunjukkan, memberitahukan kepada dunia kapan dan bagaimana seluruh isi surga bersuka cita dan bergembira. Kalau ada apa? Cepat jawab. Ada berapa orang? Satu orang berdosa saja bertobat. Itu surga bersorak-sorai. Lihat gereja sekarang. Kapan gereja bersuka cita? Kalau dapat keyboard baru, baru beli mobil pelayanan baru, itu sukacita gereja sekarang. Punya gedung baru, nggak ada ayatnya itu di Alkitab. Maka kalau surga bersukacita karena satu orang berdosa bertobat, gereja pun harus bersukacita kalau ada satu orang bertobat. Berarti kalau sekian tahun gereja itu nggak ada satu orang bertobat, maka nggak ada sukacita surga di gereja itu. Dan perikop pertama, Yesus Tuhan kita berkata, gereja yang benar, dengar ini baik-baik, gereja yang benar adalah gereja yang rela meninggalkan yang berapa? Gak usah ragu-ragu. Yang berapa? 99. Dan pergi keluar mencari satu yang tersesat.
Maka itu gereja, mari kita jujur. Mengapa gereja lebih hafal firman tetangga, firman mama mantu daripada firman Tuhan? Ngerti kata-kata ini? Kalau tetangga ngomong sebentar, ingat sampai sekarang. Mama mantu pernah marah kepada kita, ingat. Dia sudah mati 16 tahun yang lalu padahal. Maaf. Mengapa firman Tuhan minggu lalu sudah lupa? Jadi kira-kira kita ini anaknya diapakan gereja ini? Ayo, khotbah apa minggu yang lalu? Ini garuk-garuk dulu, apa ya? Iya ya, terus buka-buka catatannya. Maaf saudara, betapa bodohnya kita ini. Baru 3 hari yang lalu ngalami mujizat, bisa bego lagi. Bagaimana di tempat ini kita bisa beri makan orang sebanyak itu? Yesus Tuhan kita